Hello everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast series Tyrian GP Part 2. Kalau yang baru dengar, kenapa jadi Part 2? Karena kemarin di Part 1 kita itu membahas soal pensiunnya Bebe Vale, terus soal Bursa Rider dan proyek ikan hiu. Nah, yang sekarang adalah kita akan membahas soal review balapan Styrian GP. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah di Styrian GP ini ada beberapa hal yang dilakukan secara khusus. Kenapa? Karena layout Red Bull Ring itu memang agak-agak unik dan memang memerlukan ekstra aman. Kenapa? Kalau hujan dia licin banget, kalau dia panas apa-apanya terbakar. Oke? Nah, jadi yang turun di Red Bull Ring ini adalah ban khusus. Jadi Michelin itu memutuskan untuk menurunkan ban belakang khusus dengan karkas khusus yang sama dengan alokasi buriram. Kan kalian tahu buriram batal. Nah, itu yang dipakai alokasinya ban belakangnya itu untuk Styrian GP. Katanya Piero Taramaso, karkas ini dibuat untuk lebih tahan kepada panas, karena kan kalau di Austrian itu di Red Bull Ring itu ada lintasan lurus di hairpinnya di turn 3 itu yang ausnya bisa cepat, ban cepat panas, plus lo harus ngerem mati-matian di situ. Jadi kalau lo ngerem mati-matian, lo otomatis perlu rem yang bagus dengan kaliper khusus, plus bannya juga harus khusus. Nah, itulah kenapa menurut Piero Taramaso ban yang turun di Red Bull Ring Austria 1 dan 2 ini adalah ban dengan karkas khusus yang dijanjikan itu lebih tahan panas, lebih tahan aus, dan lebih tahan tekanan, karena kan itu direm terus, dan itu sekitar 27-28 lap, dan ya you know lah kalau sudah sekitar 20 sekian lap itu dengan direm terus, ada kemungkinan rem blong. Masih ingat Neng Vina tahun lalu yang remnya kebakar karena dia nggak mau pakai kaliper baru. Nah, itulah kenapa di Red Bull Ring kali ini itu yang turun ada disc brake baru plus kaliper baru. Ini barang sudah pernah diuji gue lupa di tes Jerez apa ya, di tes Catalan ya. Pokoknya itu pernah dicoba sama para rider dan itu yang digunakan kemarin. Apakah masih ada bermasalah? Ya, ada beberapa rider yang bermasalah, tetapi Brembo sepertinya lumayan bagus untuk menanganinya sehingga waktu balapan nggak terlalu banyak yang bermasalah. Kebanyakan mereka bermasalah itu di FP dan kualifikasi. Bebe Vale sendiri bermasalahnya itu waktu hari Sabtu. Tapi menurut dia sudah bicara sama orang Brembo dan orang Brembo perbaiki, jadi waktu balapan dia udah nggak punya masalah rem lagi. Tetapi yang menjadi masalah adalah ban. Sebenarnya masalah ban ini nggak terlalu masalah waktu start pertama. Jadi waktu start pertama itu kalian lihat alokasi bannya, kalau kalian nonton di YouTube pasti kalian lihat itu adalah alokasi ban yang digunakan oleh para rider pada start pertama. Kalian bisa lihat Marc Marquez pakai ban soft belakang, yang lain kebanyakan pakai ban medium belakang, dan pengakuan para rider itu kebanyakan yang mereka feel-nya bagus itu adalah pada start pertama. Mungkin karena mereka lebih siap, kemudian mental mereka lebih bagus, plus memang alokasi ban emang sudah sesuai tempatnya dalam tanda kutip. Jadi si Jeroen Räkor pakai ori, yang lain pakai KW2, pakai KW3, pokoknya sesuai undian lah ya. Nah, begitu start kedua, kenapa ini ada start kedua? Jadi kemarin itu ceritanya Dani Pedrosa jatuh di turn 3. Itu turn 3 emang tanah horor sih. Karena tahun lalunya Bebe Vale juga hampir kehilangan kepala di situ. Waktu motornya Morbidelli melayang hampir lewat kepalanya. Jadi si Dani Pedrosa itu jatuh di situ. Dan jatuhnya tuh menurut gue agak-agak aneh sih. Dia jatuhnya setelah keluar tikungan. Dan dia bilang itu motor gue ketinggalan udah di tengah trek aja. Untungnya adalah dia meskipun nggak terlalu keluar trek badannya, nggak ada yang lindes dia. Yang kelindes justru motornya. Nah, yang kasihan adalah Savadori. Dia udah nggak bisa kemana-mana lagi karena itu kan keluar tikungan. Jadi mau nggak mau udah begitu lainnya. Dan dia udah nggak sempat buat ngerem. Jadilah dia jumpalitan menabrak motornya Dani Pedrosa. Motornya kebakar, motornya Dani Pedrosa terbakar, dan dia patah kaki. Jadi pergelangan kakinya itu katanya retak. Sebenarnya sudah dioperasi waktu hari Senin. Kabarnya sih membutuhkan waktu ya paling nggak 1 minggu. Cuman karena 1 minggu berarti dia mungkin akan melewatkan seri Austria. Jadi Austria 2 nggak di
kasih tahu sama Aprilia sih siapa yang mau ganti, tetapi memang hampir dipastikan bahwa Savadori nggak bakal membalap hari Minggu nanti. Nah, lalu di start kedua itu karena kan lama tuh, ada yang masih pakai blower, itu yang bikin gue bingung, itu mereka kok bisa pakai blower daun sih, maksud gue nggak ada yang lain gitu. Itu kan emang dicuci, kalian dibersihkan karena kan kebakaran, jadi itu adalah bubuk-bubuk pemadam kebakaran. Jadi kalau safety-nya, kalau lo memadamkan motor yang terbakar itu dia pakai bubuk khusus, sama seperti bubuk pada tangki pemadam kebakaran. Nah itu kayak gitu, itu bubuknya itu diturunin dan itu yang dicuci sama para marshal. Nah masalahnya adalah setelah dicuci itu kan mesti dikeringin. Yang gue bingung kenapa nggak divakum aja supaya airnya keisap, terus sisa dikeringin. Ini nggak, masih basah-basah di blower. Udah kayak lama banget, kita aja nunggu kok lama gitu ya. Nah ini yang dimanfaatkan oleh para rider untuk mengganti motor, memperbaiki segala sesuatunya untuk mempersiapkan start kedua. Di saat itu juga Alex Espargaro itu ngamuk-ngamuk. Kenapa? Jadi ceritanya di start pertama, tikungan pertama itu Marc Marquez nyenggol Alex Espargaro. Nah itu yang bikin Alex Espargaro mau nggak mau nyenggol Jack Miller. Jack Miller yang kena getahnya, kena efek domino, akhirnya kececer ke belakang. Sebenarnya sih nggak ada yang memperhatikan sebenarnya, tapi karena kemarin kita nunggunya red flag lama, akhirnya diputar sama penyelenggara. Barulah kelihatan ternyata Jack Miller ini kehilangan posisi karena dia kesenggol sama Alex Espargaro. Nah Alex Espargaro ini kesenggol sama si Marc Marquez. Ngamuklah si Alex Espargaro memang waktu red flag itu. Dia bilang, itu kok RD kok nggak ngapa-ngapain, padahal dia sudah agresif sekali sama saya. Sebenarnya kalau saya jadi Marc Marquez itu sudah warning, artinya nanti di start kedua gue kalaupun mau nyenggol jangan dia lagi gitu loh. Tapi faktanya adalah start kedua dia masih nyenggol juga Alex Espargaro. Heran gue tuh. Jadi si Alex Espargaro tuh sampai ngamuk-ngamuk. Dia bilang gini, saya heran, memang si Marc Marquez ini memang begitu gayanya. Kita sudah 10 tahun kenal dia dan emang sudah kayak gitu gayanya. Tetapi apakah itu artinya kita harus membiarkan dia melakukan hal seperti itu? Apakah kita harus membiarkan dia terus agresif? Apa harus ada orang yang mati atau harus ada yang crash baru ada penalti turun? Kayak gitu sih bahasanya Alex Espargaro. Ini RD ngapain sih, apalagi nonton penutupan Olimpiade apa gimana? Gue nggak ngerti kerjanya mereka itu apa. Ngerti sanksi enggak, manggil orang enggak, bikin komunikasi juga enggak gitu. Nah, lalu apakah Marc Marquez merasa bersalah? Tentu tidak. Jadi, Marc Marquez bilangnya gini, saya akui di start pertama itu salah saya, tapi nggak sepenuhnya juga. Jadi, saya melihat ada celah waktu Alex Espargaro masuk tikungan. Saya isi lah itu celah. Cuman saya nggak tahu bahwa Alex Espargaro bakal nutup lainnya. Jadi, kurvanya itu ditutup sama Alex Espargaro. Akhirnya mereka benturan dan dia bilang, saya nggak menyangka akan terjadi benturan sebesar itu. Maksud saya mungkin ya saya yang salah evaluasi, tetapi waktu senggolan di start kedua itu bukan salah saya. Dia nggak mau merasa bersalah, padahal waktu itu memang Alex Espargaro di start kedua waktu mereka senggolan itu sampai keluar jalur. Jadi dia bilang, itu bukan salah saya, itu salahnya Alex Espargaro, karena saya ada di lane saya terus dia nyenggol, ya dia keluar sendiri, bukan salah saya dong. Jadi dia bilang, itu biasa lah, begitu emang saya juga kemarin benturan sama Mir, jadi nggak ada masalah, itu hal yang biasa. Jadi menurut dia itu nggak layak untuk dipenalti karena ya itu biasa kayak gitu. Tetapi kalau menurut gua pribadi, kalau misalnya di start pertama itu kan yang lebih dirugikan bukan cuma Alex Espargaro, yang dirugikan juga Jack Miller. Nah ada 2 rider yang dirugikan di situ. Jack Miller malah yang paling besar karena dia kececer sampai jauh banget. Dan menurut gua karena dia nggak salah di situ tetapi dia jadi korban, maka Marc Marquez layak buat penalti irresponsible riding. Menurut gua ya, gua nggak ngerti kalau yang di kedua. Mungkin kalau di yang kedua dia juga layak dipenalti kalau misalnya dia salah di situ. Cuman gua nggak tahu siapa yang benar kalau di start kedua. Tapi kalau di start pertama menurut gua memang sebenarnya dia layak penalti. Kenapa? Karena Jack Miller kena imbasnya di situ. Kalau misalnya yang kalah atau yang kehilangan posisi cuma Alex Espargaro yang senggolan sama dia, ya mungkin sebenarnya itu antara 2 pihak, tapi ada pihak ketiga yang jadi korban di situ dan itu paling banyak. Jadi menurut gua sebenarnya emang layak dipenalti sih. Tapi ya boh lah, ya kalian tahu lah RD kita ini yang gabut itu. Jadi menurut Alex Espargaro, kalau kita lihat begitu banyaknya long lap penalti yang dijatuhkan oleh RD selama balapan Styrian kemarin,
itu bukan murni kerjanya RD. Kenapa? Karena itu adalah pertolongan dari sensor track limit. Jadi sensor track limit itu misalnya sudah berapa kali lu kena, ya otomatis jadinya long lap penalti. Kalau long lap penalti lu nggak mau, ya jadinya penalti 3 detik saat finish. Ya itu mekanisme otomatis. Jadi menurut Alexis Espargaro, kalau lu cuma ngandelin sensor track limit, ya untuk apa ada RD? Kan ada track limit yang ngitung sendiri otomatis. Nah, RD itu ada untuk mengkomunikasikan pertikaian yang terjadi antar rider yang tidak bisa diselesaikan oleh sensor otomatis. Nah, kalau gitu ngapain ada RD kalau RD juga butek di situ, katanya. Apakah dia menyalahkan Marc Marquez? Enggak, dia nyalahin RD. Kenapa? Jadi memang dia kan wakil ketua geng. Marc Marquez masih jadi posisinya ketua geng di Safety Commission. Jadi lu nggak bisa ngomel-ngomelin dia. Jadilah dia nyalahin RD. Nah, RD apakah ada reaksi? No. Seperti biasa, RD itu tutup telinga kalau yang kayak gituan. Jadi kayak gitulah, dianggap selesai sama RD. Ya omelan-omelannya Alexis Espargaro juga diabaikan sama orang. Ya udahlah. Toh pada akhirnya Alexis Espargaro juga harus retire dari balapan. Jadi menurut mereka, ya apa yang diperjuangkan lagi, kecuali kalau memang dia dirugikan, terus dia hilang posisi, terus dia nggak finish gara-gara itu. Masalahnya adalah dia gak finish gara-gara masalah di mesin, jadi ya gak ada hubungan. So, di start kedua ini yang menjadi masalah. Banyak rider yang mengaku feel mereka di start pertama itu tiba-tiba hilang pada saat start kedua. Kenapa? Gara-gara ganti ban. Inilah yang menjadi masalah. Marc Marquez sendiri, karena kan di start pertama dia pakai ori. Nah, start kedua karena ori udah nggak bisa dipakai, dia ganti ban, pakailah dia medium, ban belakangnya itu medium. Nah, ini ban medium kan sama dipakai sama semua rider lain, oke? Nah, masalahnya adalah kan udah gue bilang, satu kompon itu belum tentu sama karkasnya. Jadi, ya gue nggak tahu apakah dia pakai medium itu kenanya KW1 atau kena yang apes atau kena apes banget. Yang kena apes banget itu siapa sih? Oliveira itu kena ban apes banget itu yang kalian lihat. Itu bentol-bentolnya itu nggak jelas. Sampai sekarang belum ada komentar dari Michelin soal bannya Miguel Oliveira. Tetapi memang Marc Marquez sendiri tiba-tiba merasa dia dikhianati oleh ban. Kan gue udah bilang, ban itu ceritanya cuma satu. Kalau lu ganti atau lu nggak pakai, ya udah nggak jadi. Jadi memang itu ban sudah dipakai di race pertama. Si Pecco dapat KW2. Kemudian si Neng Vina itu kemarin dapatnya bagus yang di start pertama. Start kedua dia dapat yang apes banget. Si Pecco dapatnya yang apes. Si Marc Marquez Asori itu kayaknya dia dapat yang apes juga. Udah pakai ban undian men, udah nggak kepake karena kan ori udah terlanjur dipakai di start pertama. Jadi ya mau nggak mau dia pakai ban undian. Jadi akhirnya dia merasa terkhianati oleh ban. Jadi Marc Marquez itu bilangnya gini. Di start pertama itu feel saya bagus, grip bagus, saya bisa agresif. Tetapi begitu start kedua kita ganti ban, itu perasaan feel bagus itu menguap entah kemana. Saya sampai nggak bisa merasakan grip di ban belakang. Tiba-tiba Hondanya berasa jadi Yamaha. Dia bilang ban belakang tuh nggak feel sama sekali. Dia bilang bukan berarti saya cari pembenaran, karena saya tahu di dalam tanda kutip ini gue mencium dia mulai ragu soal ban. Kan dia bilang saya tahu semua ban itu sama karena kan yang lain juga pakai sama ban medium. Mungkin memang feel-nya beda kalau saya di start pertama pakai soft dan sekarang saya pakai medium, mungkin itu feel-nya beda. Tetapi saya itu terlalu jauh finishnya dari yang lain yang pakai ban medium yang lain, karena kan rider lain pada saat yang sama pakai ban medium kayak Snektaro, Mir dan segala macam itu kan pakai medium juga, tapi mereka performanya bagus. Nah sementara dia enggak gitu. Akhirnya dia bilang gini, kami sedang menganalisa sebenarnya ini apa yang terjadi. Kenapa? Karena kami kehilangan perasaan di ban belakang itu adalah sesuatu yang aneh. Jadi kami harus menganalisa ini sebenarnya apa yang terjadi. Jadi menurut gue akhirnya dia merasakan seperti apa menjadi rider yang kena ban undian. Karena selama ini kan kalau kita satu race dia otomatis pakai ori, jadi nggak kerasa apa-apa. Nah masalahnya sekarang karena jadinya 2 start, mau nggak mau dia pakai yang ban undian karena ban ori udah kepake di start pertama. Nah ini juga yang dirasakan oleh Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia itu sampai bilang kayak gini, di start pertama itu bagus banget feelingnya, tapi begitu dia kan pakai medium loh, medium di start pertama, medium juga di start kedua, dan itu feelnya beda jauh. Di start kedua dia nggak merasakan feel-nya di ban belakang sama sekali. Sama ceritanya sama Marc Marquez. Jadi memang dia bilang emang feel-nya beda.
Padahal itu sama-sama dia pakai ban medium, sama-sama di start yang pertama dan kedua itu sama-sama ban medium. Makanya kalau Mark Marquez bilang mungkin beda kompon di start pertama dengan kedua itu adalah penyakitnya, tapi menurut dia kalau rider lain pakai medium bagus, kenapa dia pakai medium susah? Nah, kalau Pecco lebih clear lagi perbedaannya, karena dia di start pertama pakai medium, start kedua pakai medium, sama-sama ambrol. Jadi di start kedua dia ambrol, di start pertama dia bagus. Itu yang dia bingung, ini sebenarnya ada apa. Nah, kemudian Jack Miller ya you know, dia juga di start pertama sebenarnya bagus, cuman gara-gara kesenggol sama Alex Espargaro akhirnya kececer. Nah, yang kedua ya you know lah, kalau udah KW2 pokoknya kemarin tuh yang turun di start kedua itu para undian semua, yang bagus ya bagus, yang kena jelek ya kena jelek, karena itu udah nggak ada jatah-jatahan di situ teman-teman. Ya udah, lu pakai aja yang ada. Yang selain itu dapat juga sebenarnya ban bagus waktu di start pertama tapi jelek di start kedua itu Dani Pedrosa. Jadi dia bilang feeling saya itu waktu di start pertama itu bagus, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia jatuh. Jadi setup motornya itu sudah benar waktu di start pertama. Nah, karena motornya itu kebakaran, dengan baik hati loh KTM ngasih dia motor kedua. Menurut gue sih jarang-jarang ada rider wildcard yang dikasih motor kedua, tapi dikasih sama KTM. Nah, tetapi motor keduanya ini adalah setup untuk basah, nggak sempat diutak-atik. Jadi menurut dia nggak mau komplain juga, dia bilang, ya saya pakai aja, pokoknya yang penting mekanik udah setup yang sebaik yang mereka bisa. Cuman memang setupnya adalah setup basah, tapi ya saya memang banyak disalip, tapi udahlah yang penting saya balapan, dia bilang. Toh pada akhirnya dia balapan, dia finishnya P10, sebenarnya sih P11, cuman karena Pecco diturunin posisinya jadinya dia P10. Jadi menurut dia ya nggak masalah sih. Jadi ya udahlah. Tapi menurut dia memang feelnya lebih bagus di race pertama, cuman memang dia sendiri bilang nggak tahu kalau sampai dia harus jatuh kayak gitu. Nah, yang gua kagumi dari Dani Pedrosa adalah mental dia untuk tetap membalap di start kedua itu dengan baik. Karena kayak gini, gua udah nggak membalap selama 3 tahun, giliran gua membalap, gua jatuh baru beberapa lap, baru 2 lap udah jatuh gitu. Udah gua jatuh, nyaris kelindes, motor gua itu bikin orang celaka, udah motor gua kebakar, motornya orang kebakar, orang gua cedera. Jadi kalau menurut gua ya, kalau gua sendiri, gua ini kok kayak bawa sial ya. Tapi untungnya Dani Pedrosa bilang, saya tidak punya keraguan sedikit pun untuk naik ke sadel di start kedua. Karena menurut saya memang harus tetap balapan. Gak ada hubungannya dengan cedera dan segala macam. Itu yang menurut gue lumayan bagus mentalnya. Mental dia untuk tetap balapan, kalau lagi mau balapan bagus. Nah, mental dia untuk pengen balapan ini yang gak ada. Dia sendiri bilang, 1 wildcard udah cukup, gue gak mau turun lagi. Dia bilang, 1 aja, karena memang tujuan saya adalah mengumpulkan data saat balapan. Jadi kemarin itu alasannya dia turun balapan adalah karena radar KTM itu kan kemarin gue udah bilang kembali ke habitat mereka di awal-awal musim. Dan alasannya KTM waktu itu para ridernya itu bilang kayak gini, ini pengembangan motor ini yang dilakukan oleh Dani Pedrosa tidak sesuai dengan feel waktu membalap. Jadi waktu membalap itu mereka susah nyalip. Itulah kenapa mereka kembali ke habitat awalnya. Nah, si Dani Pedrosa sepertinya agak tidak terima dengan itu, makanya dia ambil wildcard ini karena dia mau membuktikan ini feelnya seperti apa sih kalau balapan. Karena kan selama ini rider ngeles, dia bilang Dani Pedrosa itu bikin motor tapi nggak ada feel balapnya, karena kan dia nggak mau balap. Akhirnya Dani Pedrosa turun karena dia mau mengumpulkan data untuk gimana sih kalau balapan ini motor yang dia kembangkan sendiri. Itu ceritanya. Jadi dia bilang 1 wildcard ini cukup, saya cuma butuh kumpulin data untuk balapan, setelah itu udah. Tapi karena saya sudah lama nggak membalap dan di usia saya yang 35 tahun ini, saya jadi mengerti seperti apa rasanya jadi Valentino Rossi. Saya membalap sekali aja kok kayaknya susah banget saingan sama anak-anak muda. Gimana dengan dia yang hampir tiap 2 minggu itu mesti balapan berhadapan dengan anak-anak muda ini. Mau nggak mau kita harus menyadari bahwa seiring dengan waktu segalanya berubah. Saya aja yang baru turun 1 kali balapan ini lumayan, gua udah tua ya. Apalagi Valentino Rossi yang udah setua itu dan dia tetap harus balapan hampir tiap minggu gitu. Dia bilang saya jadi mengerti seperti apa rasanya jadi Valentino Rossi, dan saya jadi menghargai apa yang sudah dilakukan di 2 atau 3 tahun terakhir ini. Itu memang susah banget, saya aja yang lebih muda dari dia berasa banget susahnya katanya. Jadi memang Dani Pedrosa jadi lebih respect sama Valentino Rossi yang
masih tetap punya semangat untuk membalap dan untuk berusaha untuk tetap cepat di tengah himpitan para rider-rider muda. Dan itu mental yang bisa dibilang nggak gampang. Lu harus saingan dengan anak-anak yang muda-muda banget, yang fire-nya masih berapi-api gitu. Jadi kata Dani Pedros, ya udahlah ini aja satu udah cukup, tapi saya sudah belajar banyak, begini rasanya jadi Valentino Rossi. Next, rider lain yang bermasalah adalah Neng Vina. Nah, Neng Vina ini saking bermasalahnya itu sampai memperuncing pertekanan dia dengan Yamaha, sampai bawa-bawa keluarganya yang di World SSP 300. Jadi kemarin itu Neng Vina bilangnya kayak gini, itu kan kalau di start pertama kalau nggak salah dia dapatnya KW1 apa KW2 gitu, makanya kalian bisa lihat dia sedikit di barisan depan. Nah, masalah dimulai pada start kedua. Jadi dia bilang kayak gini, kami ganti kopling. Kemudian dia start, dia melakukan prosedur start seperti biasa. Tapi begitu dia siap-siap mau start di grid, itu motornya mogok. Jadi dia bilang begini, saya nggak tahu ini masalahnya apa dengan motor saya sampai mogok. Jadilah saya harus start di pit lane. Nah di pit lane itu juga kalian bisa lihat dia agak-agak ribut sama Marshall gitu. Setelah itu dia bilang, saya di start kedua juga merasakan motor banyak shaking. Sudah banyak geol-geol, ban juga spinning terus. Jadinya dia agak mempush lebih untuk bisa mengejar ketertinggalan dia, karena kan dia startnya dari pit lane itu kan pasti paling belakang. Jadi dia harus push lebih supaya bisa mengejar rider-rider lain yang di depan. Nah, itulah akhirnya dia kena track limit, akhirnya dia kena long lap penalti. Ya sudah, dia jalani long lap penaltinya. Jadi udah gue bilang tuh agak-agak sial juga. Udah motornya mogok, start dari pit lane, kena long lap penalti lagi. Apakah selesai? Belum, masih ada kesialan lain. Jadi begitu dia menjalani balapannya, dia bilang, kok saya tiap lewat di pit, itu ada di bot saya pit lane. Jadi saya bingung ini sebenarnya apa masalahnya, apakah motor saya yang bermasalah sampai disuruh balik ke pit lane. Akhirnya dia finish di pit lane. Jadi kalau kalian lihat di result itu, rider finish at pit lane, jadi dia balik lagi motornya ke pit, nggak finish di garis finish. Jadi dia bilang, saya nggak tahu, sepertinya kalau disuruh masuk pit lane berarti motor saya dong yang bermasalah. Nah tetapi begitu dia masuk di pit, nggak ada satu orang pun yang kasih tahu apa yang terjadi sampai dia disuruh masuk pit. Jadi dia bilang, saya ini nggak ngerti ini masalah motornya gimana, nggak ada yang mau kasih tahu saya masalahnya apa. Nah gimana caranya saya mau memperbaiki diri, gimana caranya saya mau meningkatkan hasil saya kalau nggak ada yang mau ngomong. Jadi dia bilang gini, kalau kalian mau tanya saya soal tetap bersama Yamaha tahun depan, menurut saya tidak logis saya tetap bersama Yamaha tahun depan. Udah benar gue putusin kontrak. Kenapa? Karena kalau kayak gini nggak bisa. Saya nggak layak diperlakukan seperti ini. Jadi menurut dia, kalau kalian ada masalah yang ngomong. Kalau kalian ditanya, itu jangan bilang nggak tahu. Kenapa? Karena saya juga jadinya harus bilang nggak tahu sama orang lain. Karena kalian nggak bilang ini apa masalah koplingnya kah, apanya kah sampai saya disuruh masuk pit. Ini kalian suruh saya masuk pit, tapi kalian nggak ngomong ini masalahnya apa sampai disuruh masuk pit. Tuh yang dia marah. Gue sih berhembus sepoi-sepoi sebenarnya dia itu sampai yang pengen udah nggak mau membalap lagi sama sekali sama Yamaha, beneran. Jadi istilahnya minggu depan itu dia udah nggak mau membalap. Tapi penaltinya jauh lebih gede lagi. Kemarin putus kontrak tahun depan aja itu udah kena penalti gede. Apalagi kalau dia berhenti membalap atas kemauan sendiri. Jadinya itu berimbas ke keluarganya. Jadi dia ini ada tim yang kerjasama dengan Yamaha, itu Vinales Racing Team. Tim di World SSP 30. Jadi mereka itu naik pakai Yamaha R3. Jadi kemarin itu resmi tim ini mengumumkan bahwa mereka secara sepihak memutuskan kontraknya dengan Yamaha. Jadi mereka udah nggak mau pakai pabrikan Yamaha. Tapi belum diputuskan apakah mau pakai pabrikan lain atau gimana, belum ada keputusan. Tetapi mereka bilang akan segera memberikan update dalam beberapa minggu ke depan mau pakai pabrikan apa, tapi yang jelas sudah nggak sama Yamaha. Itu saking Neng Vina sudah nggak mau membalap, tetapi nggak bisa karena dia terikat penalti. Jadi timnya, papanya yang memutuskan, oke udah gue putus sama Yamaha. Saking papanya itu nggak suka. Karena memang papanya lumayan vokal soal pertikaian antara Vinales dengan Yamaha. Gue sampai pada titik ini Yamaha sebenarnya gimana sih? Dia nggak bagus sama Bebe Vale, dia nggak bagus sama Neng Vina. Sedikit nggak bagus sama Morbidelli malah menurut gue ya.
sampai mereka nggak kasih motor pabrikan ke Morbidelli. Jadi menurut gua sebenarnya apakah manajemennya Yamaha yang nggak terlalu bagus apa gimana? Valentino Rossi itu cuman karena dia loyal dan sayang banget sama Yamaha aja sih, makanya dia kemarin memutuskan mengakhiri karir dia itu di Yamaha. Itu karena dia sudah kadung sayang sama Yamaha. Artinya dia lebih banyak mengingat yang bagus-bagus, yang indah-indah. Jadi sepanjang relationship panjang mereka, itu Bebe Vale lebih mengingat yang indah-indah, yang bagus-bagusnya dibanding yang jelek-jeleknya di akhir-akhir ini. Nah mungkin hubungan ini yang bikin Bebe Vale lebih banyak berbesar hati karena mereka sudah punya hubungan yang amat sangat panjang. Sementara Neng Vina itu kan cuma 5 tahun terakhir. Jadi memang feel-nya kurang dekat, dan terutama di tahun terakhir ini Yamaha emang kelihatan banget kasih paket itu beda. Kalau kalian dengar part pertama dari podcast ini, karena ini kan part kedua, kalau kalian dengar part pertama, kalian pasti tahu soal paket motor. Jadi itulah yang bikin, kalau menurut gua, loyalitas seorang finalis itu sampai yang benar-benar diuji banget. Bedanya adalah Bebe Vale lebih mengingat bahwa kami punya hubungan yang panjang dan bukan sekedar rider dengan pabrikan. Mereka juga punya kerjasama di akademi yang meskipun pada akhirnya larinya ke Ducati, tapi sebelum lahir tim itu mereka punya kerjasama yang panjang dengan Yamaha. Jadi menurut gue Bebe Vale lebih memikirkan hal-hal yang bagus-bagus dan yang indah-indah dari Yamaha. Itulah yang membuat dia lebih banyak menyalahkan dirinya sendiri daripada menyalahkan Yamaha. Sementara Neng Vina emang udah ujung-ujungnya nunjuk banget sama Yamaha. Jadi seperti itulah masalahnya. Nah, yang lucu adalah dari Styrian GP ini kita mendapati bahwa Bebe Vale mengakui dia tiba-tiba menjadi baik secara performa. Jadi dia bilang, entah kenapa kami tiba-tiba menemukan solusi yang kami cari sejak awal musim. Jadi kan sejak awal musim resultnya itu buruk-buruk terus kan. Nah setelah dia pengumuman pensiun, tiba-tiba masalah itu selesai. Dan dia bilang apa? Race ini nggak jadi bencana amat sih. Kenapa? Karena pada akhirnya saya bisa finish di area point dan saya finish di finish line. Jadi kan memang karena selama ini dia, kalau dia membalap dengan baik itu biasanya ujungnya crash. Jadi kalau dia naik misalnya berapa posisi itu di ujungnya crash. Kalaupun dia misalnya finish di garis finish itu biasanya di luar poin atau poinnya panter 1 gitu ya, 1, 2. Nah ini adalah dia start dari luar area poin tetapi dia finish di area poin dan dia bisa battle dengan baik. Jadi menurut dia gini, saya bisa lebih cepat dan solusi atas segala sesuatu. Karena kan kemarin ceritanya dia dikasih holster device dan dia bilang ternyata holster device itu nggak cocok sama dia dan bikin dia keteteran justru pada saat start karena setupnya itu harus setup khusus, elektroniknya harus elektronik khusus dan dia nggak nyaman dengan itu. Nah kemarin itu lumayan bagus, memang dia ketinggalan tetapi akhirnya dia bisa berhasil maju dan bisa battle dengan baik. Jadi menurut dia itu sebuah improvement yang bagus. Jadi menurut gua memang sengaja ditunggu nih pengumuman pensiun dia. Jadi setelah dia bilang mau pensiun, iseng-iseng itu mulai berkurang dan orang-orang di pedok mulai serius untuk membantu dia. Skenario mulai ramah sama dia. Jadi menurut gue ya itulah kemarin di part 1 gue bilang ada sisi baiknya dari dia pengumuman pensiun lebih cepat. Oke. Quartararo kemarin itu sebenarnya dia, gue kagum sama dia. Dia itu cuma dapat KW2 kemarin, undian start kedua itu. Jadi menurut gue ya lumayan lah, dia lumayan bisa menjaga fight dia. Dan dia bilang kayak gini, saya belajar dari Mir tahun lalu. Saya nggak terlalu ngoyo untuk menang di sirkuit yang saya tahu agak sulit untuk menang. Jadi yang penting saya bisa podium, konsisten podium itu aja. Jadi dia merasa ya udahlah, nggak apa-apa gue nggak menang. Ban gue juga lagi nggak bagus-bagus amat, tapi ya oke lah, yang penting gue podium, konsisten aja. Dan menurut gue itu secara mental dia mulai dewasa tahun ini. Dan lumayan bagus. Ya mudah-mudahan dia bisa jurdun. Karena memang sesuai prediksi gue, dia nggak bakal menang di Austria. Karena memang di review gue kemarin di postingan kan gue udah bilang ini adalah Austria itu adalah turning table buat Quartararo. Karena memang tahun lalu juga dia di Austria itu rekor dia yang menang berapa kali beruntun itu akhirnya patah di Austria. Nah kayak gitu juga di sini. Karena memang Austria ini adalah turning table buat Fabio Quartararo. Sisa dianya bisa nggak untuk mengelola mentalnya agar bisa tetap konsisten dibanding ngoyo untuk menang. Dan pada akhirnya di Austria kemarin kita bisa lihat bahwa dia memang bilang udahlah nggak, yang penting gue konsisten aja. Dia belajar dari Mir katanya. Ya udah, Mir sendiri. Oh ya, kita lupa bahas soal hostnya Suzuki.
Jadi di Austria ini gue kan pernah posting tuh di jeda musim bahwa Suzuki akhirnya dapat hot shot dan akan turun di Austria. Nah di Austria kemarin Mir dapat hot shot belakang itu di hari Sabtu apa hari Jumat ya. Nah si Rins itu paling belakang pakainya. Tapi di race kemarin itu mereka berdua pakai dan itu kelihatan bahwa performa Suzuki kembali ke posisinya. Itu kita lihat dari Mir. Dan gua nggak tahu apakah itu juga karena mental para Suzuki mulai enak, karena kita bisa lihat Papa Davide Brivio ada di sana, papanya para rider. Itu semacam apa sih kalau gue bilang, akhirnya ada papa di sini. Karena kan selama ini sejak Brivio pergi itu mereka kayak kehilangan kompas gitu. Begitu ada Brivio jadi ada semangat lagi, dan gue kagum Brivio masih mau nyamperin mereka. Dan itu menurut gue sebuah dorongan mental untuk para rider Suzuki, dan kita bisa lihat akhirnya Mir berhasil untuk breakthrough. Dia memanfaatkan hot shot belakangnya dengan baik dan dia juga berhasil podium. Jadi dia bilang, oke, kita coba lagi lah minggu depan. Menurut Mir kita coba dan kita coba. Dan menurut gue itu sebuah gebrakan mental yang lumayan bagus lah untuk mereka. So, apalagi yang kita bahas udah selesai semuanya. Oh, long lap. Oke, buat yang nanya soal berapa sih long lap penalti yang dijatuhkan oleh RD, sebenarnya bukan RD sih, itu dijatuhkan oleh sensor track limit karena itu otomatis dijatuhin sama sensor. Berapa banyak sih long lap penalti yang dijatuhkan oleh sensor track limit kepada para rider? Itu lumayan banyak, ada 5. Yang pertama itu long lap penalti Maverick Viñales itu kena. Kemudian Enea Bastianini, Pol Espargaro, kemudian Iker Lecuona. Nah, yang terakhir Pecco Bagnaia. Tapi Pecco Bagnaia ini karena terakhir banget, jadinya dia nggak sempat buat long lap atau gimana. Dan memang menurut gua itu tracknya long lapnya itu runnya agak-agak tricky. Jadinya akhirnya dia memilih untuk nggak melakukan dan dia kena penalti 3 detik. Nah itu yang bikin akhirnya Pedrosa maju di P10, dia jadinya P11. Padahal sebenarnya dia finish di P9 belakangnya Marc Marquez. Sementara Pedrosa di P11, jadi akhirnya dia di P11, Pedrosa naik ke P10. Jadi itu aja sih, makanya kemarin Alex Espargaro bilang kalau cuma soal long lap penalti itu bisa dikerjakan oleh track limit dan dikerjakan oleh sensor, itu juga nggak perlu RD mah cuma mau memastikan apakah ridernya melakukan apa enggak. Nah yang masalahnya adalah kalau terjadi pertikaian antar rider seperti senggolan-senggolan atau keributan, itu kan memang memerlukan RD di situ. Nah, masalah RD-nya kemana? Manggil juga enggak, investigasi juga kagak. Bilang, jadi ngapain sih itu RD di situ? Jadi itu sih intinya. Ya susah juga mau menjatuhkan penalti ke Marc Marquez. Dia aja kemarin di Argentina tuh parkir sampai mestinya dapat black flag loh, itu cuman dapat right through. Jadi ya agak susah lah yang mengharapkan RD melakukan tugasnya sekarang. Kayak gitu sih, dikritik apapun dia, RD ini sepertinya emang budak kayak nggak ngerti lah. Kemarin aja itu yang soal penalti untuk rider Moto3 itu kan sampai FIM yang turun tangan ngeributin baru mereka mau melakukan sesuatu. Tapi kayak gitulah RD-nya. Nah, terus kita bahas lagi soal gosip bahwa Valentino Rossi mau menjual VR46-nya. Gua nggak tahu ini media Indonesia ini dapatnya dari mana. Kalau kalian ngintil gua dan baca postingan gue, kalian pasti tahu 170 juta euro itu bukan karena Valentino Rossi mau menjual bisnisnya, tetapi dalam bentuk kerjasama di Saudi Vision 2030. Yang 20 juta euro dari 170 euro itu dalam bentuk sponsorship ke tim Moto3 dan Moto2. Kemudian sisanya 150 juta euro itu dalam bentuk franchise untuk alih teknologi mengenai motor dan balap motor. Kemudian taman itu mau dibikin, kan kalian kalau ngintil gua dari zaman IG, kalian pasti tahu kabar bahwa Arab Saudi mau bikin sebuah kota khusus untuk balapan. Nah itu yang bakal dibikin taman VR46 di situ. Kemudian akademi untuk rider-rider mudanya Arab Saudi itu juga pakai franchise-nya VR46. Jadi 170 juta euro itu dalam bentuk sponsorship dan franchise. Bukan berarti Bebe Vale mau menjual bisnisnya. Bebe Vale itu sampai gini, saya sendiri itu bingung dapat itu dari mana kalian infonya, karena saya nggak mungkin lah mau jual VR46, itu hidup saya di situ, itu minat saya di situ, saya nggak akan menjualnya. Ya benar, ngapain, gila apa Valentino Rossi mau jual bisnisnya? Lu gila. Oke, jadi udah itu aja podcast kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan di seri Austria. See you next time guys, bye bye.